الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah ini saya mau bahas sedikit nih surat apa nih? Apa tadi? Ayat kursi ya. Jadi sampai terus tahu sama ini diurusi sama Allah terus ini. Gak diurusi gak sampai tuwek ini. Mengen hukum aku kok ngene uripku. Ya, kaya gak diurus ulang, gak diurus sampean gak sampai umur sakmene sampean. Ini ya, metu pilotot mati sampean. Jadi orang yang sampai hidup itu sampai balik aja itu, apalagi sampai tua itu harus mengakui bahwa saya ada yang ngurus ini. Jadi sampean itu gak bingung, ya toh harus diyakini itu ayat kursi itu, coba diwaca tok. Oh, aku ki ono sing ngurus ini ya. Tenang toh. Bahkan bukan orang Islam aja, orang beriman, sehingga beriman pun diurus. Sampai dua anak nakal, pinter, situ bodoh, sing pinter tau nggak sing diurus, sing bodoh ndak. Semua sampai naik ngono lho, wong omane Allah. Jadi masih sing bodoh, sing apa jok ngomong, mungkin aku gak diurus. Ya wong menungso anake papat ya limo, sing bodoh, bahkan sing cacat pun tambah istimewa ngurusnya. Ya, yang nggak sempurna tuh tambah istimewa ngurusnya. Ya, coba. Selama ini kita nggak bisa bersyukur kayak ini urip dewe, dadi dewe, muncul dewe. Ada yang ngurus. Yang ngurus top mana? Kene ngarek ngurusi anak dewe. Gak iso kayak Allah. Terus menerus, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Sampean niku apa nyewa baby sister mana geng ngurus anak itu bayar piro sampean? Ate ngantuk barang ini. Ate pegel. Bayar sampean iki Allah sampean bayar piro? Ini loh, kita ini memang temenan menungso ini, makanya memang manusia itu sangat berakhir. Kayak yang ngurus itu tidak pernah ngantuk, tidak ada beban, ini Mbak ya. Ini harus tahu supaya sampean itu hormat sama Allah, supaya sampean itu ya Allah, sampai masya Allah ya Allah. Kayak kini ame nang wong singan sampai ngurusi omahku, masya terima kasih ya, masya Allah sampean ci apike. Kok nang Allah kok gak iso ngono, nang wong masya Allah sampean apike ngurusi anakku ya, masya Allah mutur nuwun ya ngono. Wah wis kaya apa. Nang Allah kok gak iso ngono, karena sampean gak kerasa diurus. Nah, itu. Jadi kita ya itu tadi. Akhirnya kita tidak pernah berterima kasih karena tidak merasa kita diurus. Jadi kita mengetahui bahwa pertama Allah itu tidak pernah terbebani mengurus hambaku. Tidak ada beban sama sekali. Kan gitu ya. Terus Rasul Allah itu tidak ada manusia yang bisa memberi syafaat, itu nggak ada kecuali izin Allah. Siapa yang diizin itu? Kan begitu ya? Yang diizinkan siapa yang dikehendaki? Bukan sekedar Nabi saja. Siapa yang dikehendaki? Insya Allah guru-guru mursid-mursid itu para nabi, para wali-wali, insya Allah itu pasti orang dikehendaki Allah. Karena apa? Justru itu orang-orang itu bisa memberi
syafaat kepada kita. Nah, kita kepada beliau itu yaitu harus apa kita dengan orang itu tadi? Apa yang kita lakukan kepada orang yang bisa memberi syafaat tadi? Harus kita bersyukur kepada orang itu tadi. Kamu tidak termasuk bersyukur kepadaku sebelum bersyukur kepada orang yang telah berbaik kepadamu. Bukan memuji, bukan. Yang dipuji Allah, karena dia memberikan kepada orang ini bisa memberi syafaat. Jadi yang dipuji yang memberi. Nah, yang memberi ini tadi diberikan kepada kita. Dia terima, dia ngasih. Nah, kita disuruh terima kasih. Kalau tidak, kamu tidak termasuk bersyukur kepadaku sebelum berterima kasih kepada orang yang berikan. Gitu ya, bukan dipuji, bukan, keliru memuji, tidak boleh muji, cuma bersyukur kepada Allah. Sekarang kita muji terus, ya toh, sing bahaya itu kalau orang itu dipuji, dia bukan orang yang beri syafaat, tambah gede sih. Orang beri syafaat mungkin masih bisa, tapi kalau orang enggak, makanya dilarang muji. Khawatir nanti ini orang yang beri ini belum sempurna, nanti dia memberikan syafaat kepada Allah dari Allah, sehingga kita mencelakakan orang yang memuji, yang dipuji tadi. Makanya tidak boleh memuji manusia, sampai dalilnya kalau orang muji itu cangkeme kena pasir, karena pujian itu banyak mencelakakan kita. Syariah ya, apalagi yang kayak modelnya orang-orang kayak kita ini masih dalam taraf belajar. Terus kita juga tidak mengetahui apa yang di depan belakang kita, nggak tahu. Wis garu apa-apa. Gitu. Ibarat arek cilik iku ya. Gitu, kan nggak tahu apa-apa. Nah, itu karena tidak tahu apa-apa, itu Tuhan juga yang memelihara itu, kan gitu ya. Sopo sing melihara? Kamu tidak tahu ben apa nanti sore, nggak tahu. Jadi tidak ada orang sok pinter-pinter kau no asli wis. Waduh, masya Allah, dia tahu sebelumnya ya. Tidak perlu itu diberitahu. Sampai Nabi pun mengucapkan, aku tidak mengetahui yang gaib. Loh, bayang. Tidak mengetahui yang gaib. Kalau aku ya tahu yang gaib, aku tidak bisa kena mudorot. Berapa kali Rasulullah kena mudorot? Dikasih racun gak perlu diombe. Ya, disantet yo gak perlu kena. Itu menunjukkan masih Nabi pun gak iso. Jadi sama supaya full gantungnya nang Allah yang maksudnya. Kalau enggak nanti bisa keliru. Bayangkan yang keliru itu sahabat aja masih bisa keliru. Sayyidina Umar itu keliru. Siapa yang mengatakan Rasulullah itu mati, akan aku penggal lehernya. Ini enggak paham. Lu simbahan Abu Bakar. Umar, kalau kamu mencintai Rasulullah, padahal boleh mencintai, tapi ini pembahasan kan begitu ya, pemahamannya. Kalau kamu mencintai Rasulullah ada batasnya, mati ya Rasulullah. Tapi kalau mencintai Allah, Allah tidak mati. Bayang. Jadi balik lagi full ke Allah bergantungnya. Gitu. Kalau Nabi kita bukan bergantung kepada Nabi, mengikuti tok. Bukan bergantung kepada Nabi, mengikuti. Orang soleh itu bukan bergantung, ikuti jalan, jangan bergantung. Wah, nang ustadz iso segala ya, aku nang ustadz tok ae wis. Apa carane ustadz oleh. Lah senengane sampean lek ngono.
masih surah pokoknya abai. Bareng abai mati bingung nang ndi. Abai mati bingung, gegeran akhirnya sampean. Akhirnya wis gak ono, ndak bisa, harus abah. Wong abai gak ono harus abah terus. Karena sampean sudah salah memahaminya. Ya, abai gak ono, abai tok ae. Bahkan ndak mau gantinya kalau nggak persis abai gayo dewe. Oh nabi ganti gak podo, sahabat gak podo yang jaluk podo terus. Ya, abai ndak tahu ngomong. Saya ndak mau gantinya kalau ndak seperti abah sepuh, nggak tahu ngomong ngono. Abah sepuh ndak tahu ngomong. Saya ndak mau gantinya kalau ndak seperti saya tolak, nggak tahu. Nah ini ngomong itu ajarannya sopo, ajarannya siapa itu, gak paham. Jadi nggak steril akhirnya, jadi masalah yang besar, kan gitu ya. Makanya Nabi pesan duluan, setelah aku mati nanti, nah ada yang estafet. Kalau dulu estafetnya Nabi dengan Nabi lagi ya, karena nggak ada lagi Nabi. Ikuti sahabatku yang mendapatkan hikmah. Ya tuh. Loh kenapa harus mendapat hikmah? Karena Qur'annya menyatakan kalau orang itu aku berikan hikmah, nah itu spesial. Dia pasti banyak berbuat kebaikan. Ada kepastian dia selalu berbuat kebaikan. Dia selalu mengatakan yang hak dan dia selalu berbuat adil. Masih nang anak dewe. Masih nang bapak. Dia tetap bisa berbuat adil. Jadi kita ikuti itu selanjutnya, kan gitu ya. Nah, lagi enggak, pokoknya harus abhanom. Bayangkan sekelas kiai, sekelas wakil talqin aja banyak yang enggak paham, apalagi ente. Kalau enggak diterangkan, enggak ngerti, enggak mau kalau enggak abai. Saya masih hidup oke. Kan gitu ya? Apa ya? Wajar. Karena sebagai guru, kalau sudah meninggal, ya itu ganti. Kan gitu ya? Orang yang pelanjutnya. Tapi yang mengganti ini, yang mengganti ini harus sama guru itu diserahkan sama Tuhan. Nah, supaya lepas dari guru, langsung diambil alih sama Tuhan, kuncinya barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah kepadaku, jadi kalau sudah sungguh-sungguh mujahadah. Mujahadah itu memerangi diri sendiri, mengenal diri sendiri, bukan memerangi orang. Ibda bin nafsi, mulai dari situ. Barang siapa bersungguh-sungguh, nanti aku tunduki sendiri, aku yang tuntun. Diambil alih. Diambil alih untuk dituntun sama Allah. Nah orang-orang yang dituntun ini itulah mursyid. Lah kamu yang tadi nggak dituntun Allah, ikuti jalan orang kembali itu, ikuti gurumu. Ya, karena kamu tidak bisa langsung ke Tuhan, hanya tokohnya aja. Tidak bisa tanpa guru, nggak bisa, maksudnya begitu.
Kalau kamu belum bisa dekat kepada Allah, cari orang yang tidak bisa langsung sudah. Harus pakai wasilah yang orang yang tadi dapat kedudukan, yaitu dapat petunjuk langsung dari Allah. Cara kerjanya begitu. Nah, nanti estafetnya kalau sampean sudah sungguh-sungguh betul, ini sampean yang jadi dituntun lagi. Jadi ganti. Paham ya? Itu cara kerjanya biar tahu bagaimana proses torekat itu sebetulnya. Ini kita ditunjukkan itu. Supaya tahu. Jadi tidak asal ala keliru terus. Pokoknya mega apa ya gak keliru terus. Memang ini saya urai ya. Lagi kamu tidak tahu apa yang di belakang dan tidak ngerti. Dan kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali ilmu itu dari Allah. Gak ada wis ilmune wong gak ono. Gak ono wong pinter itu gak ono. Jadi wah hebatnya orang ini. Ya toh? 7 tahun sudah hafal Quran. Gak ono iku dititipi tok teko Tuhan iku, gak pinter gak ono. Oh, orang ini Masya Allah ahli kiroatnya Masya Allah. Gak ono. Tidaklah kamu mengetahui ilmu kalau bukan aku yang memberinya. Gak ono belas. Makanya kamu harus nol. Supaya kita harus tahu nol itu supaya kamu bisa, ya Allah terima kasih. Saya telah diberikan sesuatu yang orang lain belum tentu diberi, saya diberi. Ya bahayanya kalau ahli qiraat yang tidak muhlisin, hati-hati. Kalau ahli tafsir yang muhlisin, hati-hati. Akeh sing ahli qira yang muhlisin, ahli qira. Kalau ahli tasawufnya, nah itu hati-hati. Kalau tidak muhakikin, wakeh nggak muhakikin. Nggak muhakikin ngetokno karomat tok. Jadi wedeni ambek wong. Ya, jadi tidak ada ente abah nalkin kamu sedikit pun tidak, sebiji beras pun tidak pernah membantu Allah. Ingin kalau waktu zaman abah nalkin itu begitu ya, kamu sebiji beras pun tidak pernah membantu Allah. Kekuasaannya Allah itu meliputi seluruhnya. Ya, kalau saya ilustrasikan itu ibarat bola kecil itu, bola tenis ya. Cuma dok ini tok ini, jamun tok. Itu calon ini entek bisa. Lu siapa ndak percaya gaun mbak mentor mulu. Ya toh? Padahal cuma tinggi segitu aja kelihatan. Lu kok cili-cili. Apa mana langit? Wah, ini kadi sakmene. Makanya aja sombong-sombong kan apa-apa nih. Entek ini berkabeh. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.